Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok D6 SJDIS 5 Gender Equality. Dengan anggota kelompok Ine Marcella, Risman Febrian, Lucy Anggriani, Sani Azhara, Ilham Zuliawan. Selanjutnya saya akan membahas garis besar indikator yang akan kami bahas. Yang pertama, definisi gender equality. Faktor penting Indonesia maju dengan adanya gender equality, ketimpangan equality gender dalam masyarakat. Bagaimana keadilan didapat, gender equality berhak atas pendidikan, pandangan agama dalam kesetaraan gender, respon publik, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk penjelasan lebih lanjut, akan dijelaskan oleh Sania. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan definisi gender equality. Gender equality merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender itu berasal dari bahasa Latin genus, yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Pengertian gender berbeda dengan pengertian jenis kelamin. Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, faktor penting Indonesia maju dengan gender equality. Yang pertama, ada perempuan dapat partisipasi ekonomi. Dalam bidang ekonomi yang dihadapi perempuan adalah kebanyakan perempuan tidak bisa mengakses modal. Banyak perempuan tidak memiliki aset atas nama dirinya seperti rumah, tanah, sekitar. Di tengah disparitas pendidikan, pemerintah menawarkan program keluarga harapan kepada keluarga miskin, sehingga tidak ada alasan bagi anak perempuan untuk tidak bisa sekolah karena alasan keuangan. Perempuan harus didorong untuk memilih bidang studi ini. Karena bidang studi yang didominasi laki-laki seperti matematika dan ilmu alam tidak menyadari persepsi gender, bahkan dalam keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pentingnya kesehatan serta survivability. Terkait kesehatan, pemerintah memiliki jaminan kesehatan universal untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak serta BPJS. Selain itu, program pendidikan anak usia dini memberikan kesempatan bermain dan belajar yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan. Pemerintah juga berupaya mengatasi masalah stunting dan gizi buruk. Dan yang terakhir, dapat melakukan political empowerment atau pemberdayaan politik. Bidang politik, langkah-langkah kesetaraan gender dapat memberikan masukan dan persepsi yang komprehensif tentang masalah ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sania Azhara. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ine Marcella. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang kesetaraan gender Indonesia dalam bermasyarakat. Nah, kesetaraan gender di Indonesia dalam bermasyarakat itu terdapat adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, perbedaan itu menyebabkan adanya ketimpangan gender equality dalam bermasyarakat. Nah, dari ketimpangan situlah kita tahu bahwa di Indonesia ini belum adanya ketidakadilan gender yang sesungguhnya gitu. Jadi ketidakadilan gender ini dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk. Nah, yang pertama, kita lihat ada marginalisasi perempuan. Nah, marginalisasi perempuan ini salah satu bentuk keadilan yang nyata, ketidakadilan yang nyata terhadap gender, yaitu tentang penyingkiran atau pemiskinan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Contohnya, banyak pekerja perempuan yang tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan. Terus, perempuan
dipinggirkan dari berbagai jenis kegiatan pertanian dan industri yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya lebih banyak dimiliki laki-laki. Oleh karena itu, kita perlu perlu memperhatikan terlebih dahulu kepada marginalisasi perempuan supaya antara laki-laki dan perempuan ini setara gitu. Yang kedua, kita lihat adanya subordinasi. Selain marginalisasi, terdapat juga bentuk keadilan yang berupa subordinasi. Subordinasi ini memiliki pengertian yaitu keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin yang dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya. Yang ketiga, ada pandangan stereotip. Pandangan stereotip ini adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Yang keempat, adanya beban ganda. Bentuk lain dari diskriminasi ataupun ketidakadilan gender adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Dalam suatu rumah tangga, pada umumnya beberapa jenis kegiatan yang dilakukan laki-laki dan perempuan ini, berbagai observasi itu menunjukkan bahwa perempuan ini mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangganya. Nah, next. Lalu bagaimana keadilan yang didapat di Indonesia ini? Nah, keadilan yang didapat itu kan belum nyata banget. Di sini Indonesia baru menerapkan keadilan. Yang pertama itu adanya memberikan peluang atau kesempatan yang sama pada perempuan. Dalam hal ini bisa memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengekspresikan dirinya di berbagai bidang masyarakat. Dengan demikian, tidak ada lagi pengecualian dan pemandangan seseorang yang melalui sifat atau jenis kelamin, karena yang dilihat adalah skill atau keterampilan yang dimiliki. Yang kedua, adanya upaya pencegahan pernikahan dini terhadap perempuan. Nah, hal ini bisa terjadi karena sebagai masyarakat masih menganggap pernikahan dini bagi anak perempuan adalah hal yang biasa, bahkan di usia yang dianggap belum cukup dianggap normal karena dia hanya perempuan yang akan di dapur saja. Maka dari itu, sosialisasi pencegahan pernikahan dini sangatlah penting untuk terus dilakukan. Yang ketiga, adanya peningkatan perlindungan kepada perempuan yang memberikan perlindungan dan kesehatan untuk perempuan dari berbagai ancaman, mulai dari kekerasan fisik maupun non-fisik. Yang keempat, memberikan kualitas hidup untuk perempuan dalam kegiatan afirmasi di masyarakat yang diberikan kepada perempuan adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah gender. Nah, dapat disimpulkan bahwa keempat poin di atas dapat mencerminkan bahwa negara Indonesia ini mulai bergerak dan mengatur menggunakan hak dan kewajibannya sebagai perempuan. Ini semua penerapan yang harus diterapkan oleh masyarakat Indonesia, bahwa perempuan Indonesia dapat memilih dan meningkatkan minat bakatnya. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih ini Marcella. Selanjutnya akan dibahas oleh Lucy. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang equality berhak atas pendidikan. Kesetaraan gender dalam dunia pendidikan di Indonesia, perempuan sesungguhnya membutuhkan pendidikan seperti halnya dengan laki-laki. Akan terlihat jelas apabila dilihat dari sejarah masa lalu pada Indonesia masih dijajah. Para penjajah kurang menghargai kaum perempuan. Mereka berlaku sewenang-wenang sesuka hati terhadap kaum perempuan di Indonesia. Peristiwa ini menggambarkan bahwa kesetaraan gender sama sekali belum ditegakkan. Dampak dari peristiwa tersebut adalah pandangan-pandangan yaitu terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan belum memiliki kesempatan untuk berperan sentral di berbagai bidang seperti sekarang ini. Salah satu faktor peristiwa tersebut yaitu orang tua hanya beranggapan bahwa perempuan dalam kehidupan tidak lain adalah sebagai ibu rumah tangga yang tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Namun saat ini pemerintah telah berupaya untuk menegakkan kesetaraan gender. Next.
Yang keenam, pandangan agama dalam kesetaraan gender di Indonesia ada dua, yaitu yang pertama, kesetaraan gender menurut agama Muslim. Sejak 15 abad yang lalu, Islam telah menghapuskan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Islam memberikan posisi yang tinggi kepada perempuan. Prinsip kesetaraan gender, keadilan gender dalam Islam terulang dalam kitab suci Al-Quran. Dalam ajaran Islam, tidak dikenal adanya isu gender yang berdampak merugikan perempuan. Islam bahkan menetapkan perempuan pada posisi yang terhormat, mempunyai derajat, harkat, dan martabat yang sama dan setara dengan laki-laki. Yang kedua, kesetaraan gender dari sudut pandang agama Katolik. Permasalahan gender dalam Katolik tidak lepas dari konteks tradisi dan budaya, khususnya budaya agama Yahudi. Dalam agama Yahudi, laki-laki mempunyai posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan perempuan. Dominasi ini menciptakan ketidakadilan gender. Ketika suatu perbuatan itu dilakukan oleh laki-laki, maka dianggap sebagai suatu kebenaran. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lucy. Untuk pembahasan yang terakhir akan dijelaskan oleh Ilham. Mengenai respon publik pada peserta ini, saya akan menjelaskan mengenai respon publik. Kesetaraan gender ini berbicara tentang penerimaan dan penilaian seseorang terhadap perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, tanggapan masyarakat tentang kesetaraan gender menggambarkan bagaimana masyarakat menerima dan menilai dua jenis kelamin yang berbeda dalam kedudukan dan posisi setara dalam berbagai aspek kehidupan. Maka tanggapan masyarakat dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori. Namun menurut kami, memandang hal ini secara nyata tidak menentukan tanggapan yang dimiliki masyarakat tentang kesetaraan gender. Salah satu keadaan pada kehidupan nyata, misalnya pada keluarga petani di suatu desa. Suami dan istri membagi tugas secara adil dalam hal pekerjaan tanpa memandang pekerjaan tersebut cenderung harus dilakukan oleh perempuan atau laki-laki. Suami dan istri pada keluarga petani saling bekerja sama ketika mereka sedang berada di sawah. Sehingga perempuan yang melekat dengan kata lemah lembut, gemulai dan tidak mau melakukan pekerjaan berat, semuanya tidak berlaku lagi ketika sedang bekerja di sawah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dilakukan atas kesadaran masing-masing, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau disampingkan. Hal yang demikian menggambarkan bahwa keluarga petani di desa tersebut sesungguhnya telah menerapkan konsep kesetaraan gender pada kehidupan keseharian mereka di sawah. Akan tetapi, kondisi tersebut belum tentu mengartikan bahwa mereka telah paham apa makna dari kesetaraan gender itu sendiri. Slide selanjutnya. Kesimpulan. Pada kesimpulan kali ini, kami menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat mengenai kesetaraan gender di Indonesia secara implementatif sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi, masyarakat belum memahami arti atau makna kesetaraan gender secara istilah. Pendidikan keluarga berwawasan gender dapat dianggap sebagai salah satu pendidikan yang efektif dan strategis untuk menanamkan dasar-dasar nilai kehidupan, khususnya nilai keadilan dan kesetaraan gender. Sehingga pendidikan keluarga berwawasan gender dalam keluarga ini sangatlah penting untuk diimbangi dengan penanaman nilai agama dan sifat kodrati perempuan. Agar kesetaraan gender yang dipahami dalam keluarga tidak berlebihan, agar kesetaraan gender yang dipahami dalam keluarga tidak berlebihan. Kami merekomendasikan dari penelitian ini, yaitu pertama, pemerintah perlu mensosialisasikan kesetaraan gender secara lebih intens melalui kerjasama dengan berbagai media dan melibatkan instansi pemerintah swasta, organisasi profesi, dan lembaga pemerintah lainnya. Namun hal ini juga harus tetap berada dalam koridor yang wajar dalam mensosialisasikan kesetaraan gender di masyarakat, sehingga tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Kedua, orang tua sebagai pendidik dalam keluarga bertanggung jawab untuk terus menambah pengetahuan mengenai kesetaraan gender dalam keluarga, sehingga dalam implementasinya tetap merujuk kepada nilai-nilai agama.
Karena apabila implementasi kesetaraan gender dalam keluarga tidak berdasarkan nilai agama, dikhawatirkan kesetaraan gender dijunjung secara berlebihan, sehingga dapat membahayakan keutuhan keluarga. Baik, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami tentang kesetaraan gender di Indonesia. Akhirnya tibalah kita di penghujung acara. I want to say to thank you guys atas perhatiannya kepada kami. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D6 mengucapkan terima kasih. Waalaikumsalam.